Universitas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian akhir mata kuliah bimbingan dan penyuluhan yang diampu oleh yang terhormat Ibunda Dr. Mustalifah Nihaya SPMI FPD. Baik, sebelum kita membahas mengenai bimbingan karir pada siswa SMA, kita terlebih dahulu membahas mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok tersebut. Sederhananya seperti ini. Proses bantuan di mana seorang yang dapat berupa guru BK, guru pembimbing maupun konselor memfasilitasi diskusi kelompok untuk membahas topik-topik umum yang bermanfaat bagi perkembangan pribadi, sosial, belajar atau karir individu di dalam kelompok tersebut. Salah satu objek yang sering digunakan sebagai objek bimbingan kelompok adalah siswa atau murid-murid di sekolah. Sebagai salah satu contoh, siswa kelas 3 SMA yang diberikan bimbingan karir dengan tujuan untuk membuat mereka lebih paham atas keraguan-keraguan yang akan mereka hadapi setelah lulus sekolah nanti. Karena dengan bimbingan karir, penting bagi siswa SMA karena dapat memvalidasi rasa takut dan keraguan mereka, mematangkan potensi dan peluang, serta menyusun rencana cadangan. Dan yang paling penting adalah melatih kemampuan mengambil keputusan. Tujuan akhir dari bimbingan ini bukan sekedar memberitahu siswa harus kemana, tetapi melatih mereka cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Siswa diajarkan untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya pendidikan, prospek kerja, dan kepuasan pribadi. Keterampilan mengambil keputusan ini adalah modal utama yang sangat berharga bagi mereka, bahkan jauh setelah mereka meninggalkan gedung sekolah mereka nanti. Selanjutnya yaitu kode etik guru pembimbing maupun guru konseling. Kode etik seorang guru pembimbing atau seorang guru konseling bukan sekedar formalitas, melainkan landasan moral yang melindungi dua pihak sekaligus. Yang pertama yaitu siswa agar siswa tersebut tidak dirugikan, seperti misalnya adanya malpraktik. Dan yang pihak kedua yaitu guru pembimbing. Kode etik berfungsi agar guru pembimbing dapat tetap bekerja dalam koridor profesional. Tanpa kode etik, hubungan bimbingan, konseling maupun penyuluhan bisa menjadi hubungan personal biasa yang kehilangan objektivitas dan efektivitasnya. Adapun kode etik yang digunakan yaitu yang pertama yaitu prinsip otonomi, di mana kita membiarkan individu atau siswa mengambil keputusannya. Kita sebagai guru pembimbing atau guru konseling hanya berlaku sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu prinsip berbuat baik. Yang ketiga, prinsip tidak merugikan. Maksudnya di sini adalah dalam proses bimbingan atau penyuluhan atau konseling, kita sebagai guru pembimbing tidak merugikan individu atau siswa yang sedang menghadapi masalah. Yang keempat yaitu prinsip keadilan. Maksudnya adalah kita berlaku adil pada setiap siswa yang kita bimbing. Yang kelima yaitu prinsip kesetiaan. Artinya kita sebagai guru pembimbing maupun guru konseling setia terhadap siswa yang menghadapi masalah. Artinya kita tidak boleh meninggalkannya sebelum masalahnya terselesaikan. Dan yang paling penting yaitu prinsip kerahasiaan. Di sini kita sebagai guru pembimbing atau konseling tidak boleh membocorkan masalah yang sedang dihadapi oleh siswa atau individu kepada orang lain.
Artinya, informasi yang didapat dalam suatu proses bimbingan atau konseling bukan untuk dikonsumsi publik, tetapi hanya diketahui oleh siswa dan guru pembimbing saja. Nah, adapun fungsi-fungsi dari keterampilan dasar konseling yang pertama yaitu attending, yang itu fungsinya membangun hubungan atau komunikasi tingkat awal serta memberikan rasa aman kepada siswa atau individu. Yang kedua, empati. Empati berfungsi atau dapat dikatakan sebagai berusaha untuk memahami dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh siswa agar siswa ini merasa dipahami secara mendalam agar mereka lebih terbuka untuk mengungkapkan masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga yaitu questioning, yang berarti menggali informasi atau proses memberikan pertanyaan untuk menggali informasi dan mendorong siswa untuk mengeksplor diri lebih jauh. Yang keempat, reflection, yaitu memantulkan kembali perasaan atau isi pembicaraan siswa menggunakan kata-kata yang mudah dipahami sehingga siswa dapat memahami masalahnya secara lebih jelas. Yang terakhir yaitu komunikasi interpersonal efektif. Komunikasi efektif memastikan pesan tersampaikan dengan akurat dan hubungan tetap terjaga. Perkenalkan, nama saya Nur Faida dari kelas 12 MAN 1 Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Nah, Faida, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Tapi saya ada sedikit masalah terkait pilihan jurusan kuliah Ibu. Saya paham. Memang pilihan untuk jurusan kuliah itu mungkin cukup berat ataupun sulit. Saya lihat ada keraguan di balik keinginan ini. Iya Bu, saya sebenarnya sudah yakin untuk mengambil jurusan manajemen karena saya suka hal-hal terkait bisnis. Tapi orang tua saya justru menyarankan untuk mengambil jurusan kedokteran. Jadi kamu sangat tertarik dengan dunia bisnis ya, tapi orang tuamu justru menyarankan untuk mengambil jurusan yang berbeda. Jadi pilihan ini membuatmu merasa harus memilih salah satu di antara keduanya, seperti itu. Betul Ibu, saya khawatir kalau saya mengambil manajemen, orang tua saya akan kecewa. Padahal saya yakin kemampuan saya ada di sana. Saya juga takut kalau memilih kedokteran, saya malah kurang optimal di jurusan itu. Mendapat dukungan penuh itu memang suatu hal yang penting. Tetapi, mari kita lihat lebih dalam hal apa yang membuatmu begitu yakin untuk mengambil jurusan manajemen ini. Saya merasa di manajemen saya bisa menjadi diri saya sendiri. Saya suka bernegosiasi, suka merancang barang, dan saya juga suka pemasaran. Saya ingin mempunyai bisnis atau usaha sendiri, karena dengan ini saya bisa mencapai tujuan hidup saya dan saya juga bisa membantu orang lain. Menjadi diri sendiri, mengembangkan potensi, dan berdampak bagi masyarakat adalah cita-cita yang sejalan dengan nilai-nilai entrepreneurshipmu. Tapi, apakah kamu tahu apa tantangan yang siap kamu hadapi? Saya yakin untuk kuliah di jurusan manajemen berarti saya siap menghadapi tantangan-tantangan di dalamnya. Tapi salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana meyakinkan orang tua saya bahwa manajemen juga memiliki prospek yang luas untuk masa depan saya, bukan hanya pada dunia kedokteran saja. Jadi, keraguanmu bukan terletak pada kelayakanmu di jurusan manajemen itu sendiri, melainkan pada keberanian untuk mempertahankan pilihanmu yang sejalan dengan cita-citamu, dan bagaimana menemukan cara yang tepat untuk meyakinkan orang tuamu bahwa pilihanmu adalah pilihan yang tepat untuk mengembangkan potensi diri, seperti itu.
Iya Ibu, saya merasa lebih jelas sekarang. Masalahnya ada pada komunikasi dengan orang tua saya. Tepat sekali. Ingat, kamu memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk memilih jalan mengembangkan potensi dirimu. Saya yakin orang tuamu adalah orang tua yang bijaksana. Oleh karena itu, kamu hanya perlu menyusun cara yang baik untuk menyampaikan argumen dan keinginanmu. Kita bisa menyusun strategi komunikasinya di sesi berikutnya. Baik Ibu, saya merasa jauh lebih tenang sekarang. Terima kasih atas nasihat dan sarannya. Sama-sama, Ibu tunggu di sesi berikutnya. Kalau begitu saya pamit dulu. Adapun kesan dan pesan dari saya untuk Ibu dari semester 1 hingga semester 3 sekarang ini, kesan saya yang paling melekat dari Ibu yaitu adalah nilai disiplin dan kerja keras. Bagi saya, Ibu bukan sekedar seorang pendidik saja, tetapi seseorang yang dapat dijadikan teladan dalam hal dua hal tadi, yakni kedisiplinan dan kerja keras. Kedisiplinan yang Ibu tanamkan dari awal semester 1 hingga semester 3 membentuk cara kami berpikir untuk bagaimana lebih menghargai waktu, dan kerja keras yang Ibu tunjukkan dalam mengajar menginspirasi saya untuk selalu berusaha dan mengembangkan kemampuan saya sendiri. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan yaitu semoga kedepannya Ibu senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, sebagaimana doa yang sering Ibu panjatkan atau doa yang sering Ibu sampaikan di kelas kami. Sehat-sehat Ki Ibu, semoga dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih telah membersamai dan membimbing kami selama 3 semester ini. Dan terima kasih karena telah menjadi kompas yang mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh lagi. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Jika tidak di semester depan, semoga di pertemuan baik lainnya. Baik, itulah video dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan yang maupun ketentuan yang tidak dapat saya penuhi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nurul Dania minta maaf kepada Ibu dan teman-teman jika selama semester 3 ini di mata kuliah bimbingan dan penyuluhan saya memiliki kesalahan baik dalam membantu Ibu maupun memberikan arahan kepada teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri dari mata kuliah bimbingan dan penyuluhan dengan harapan semoga saya dan teman-teman mendapatkan nilai yang maksimal. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.